Halo teman-teman, selamat datang. Ini merupakan materi pertama dari belajar Facebook Ads gratis. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kenapa sih harus Facebook Ads kayak gitu? Nah, yang pertama, pengguna sosial media Facebook dan Instagram itu terus meningkat jumlahnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat grafiknya dari tahun 2008 sampai 2018 per quarter. Dimana di sini kelihatan banget grafiknya selalu naik dan naiknya cukup drastis dari tahun ke tahun pengguna Facebook yang aktif di seluruh dunia. Nah, ini untuk Instagram. Dari Januari 2013 sampai Juni 2018, pengguna Instagram aktif juga selalu meningkat di dunia. Jadi udah nggak diragukan lagi kalau emang pengguna Facebook dan Instagram itu banyak banget. Jadi semakin waktu semakin bertambah. Nah, jadi kalau kita mau jualan, bisa dibilang hampir semua market kita menggunakan Facebook dan Instagram, sehingga kita bisa menjangkau mereka dengan Facebook Ads ini, kayak gitu. Sini juga bisa dilihat data Januari 2018. Penduduk di Indonesia ada 265 juta orang. 132 juta orang menggunakan internet. Dan dari 132 juta yang menggunakan internet, 130 jutanya menggunakan sosial media. Jadi di sini teman-teman bisa lihat betapa powerfulnya si sosial media ini gitu. Dimana kita sendiri tahu sosial media yang paling banyak penggunanya adalah Facebook dan juga Instagram. Jadi sayang banget kalau teman-teman mau jualan, market teman-teman hampir semuanya ada di Facebook dan Instagram, tapi teman-teman tidak memanfaatkan Facebook dan Instagram itu sendiri untuk berjualan. Tuh. Kemudian enaknya di Facebook Ads itu tidak terlihat seperti iklan. Jadi teman-teman pasti sering kayak misalnya lagi ngebuka blog atau nonton YouTube, itu kan kadang iklannya mengganggu ya. Kalau di blog kadang pop-up-nya muncul, terus ngeganggu. Misalnya kita lagi baca blog, pop-up-nya muncul, ada banner kedap-kedip gede banget, ngeganggu, harus di-close dulu segala macem. Nonton YouTube kita lagi serius nonton tiba-tiba kepotong, harus ngeliat 5 detik video iklan segala macam, itu kan mengganggu banget. Sedangkan kalau di Facebook Ads, iklannya itu nggak mengganggu, dia itu udah kayak postingan biasa gitu. Jadi teman-teman lagi scroll tiba-tiba ada postingan biasa kayak gini misalnya. Nah, ini kan nggak ada bedanya sama postingan dari friend-nya teman, Facebooknya teman-teman gitu loh. Jadi nggak mengganggu, terlihat natural, dan kadang kalau kita lagi lihat-lihat malah suka tertarik gitu. Karena Facebook sendiri ditargetnya sesuai needs-nya mereka gitu. Jadi kita kalau lagi scroll ngeliat iklan nggak terganggu, dan bisa jadi malah kita tertarik sama iklannya. Ini sama di Instagram juga kayak gitu. Bedanya cuman di bagian sininya ada tulisan sponsor gitu. Jadi iklannya nggak mengganggu seperti iklan di blog atau di YouTube atau tempat lainnya. Terus di Facebook Ads kita juga bisa mentarget audiens secara spesifik. Ini contohnya. Jadi kalau kita mau beriklan, kita bisa tentuin nih lokasinya di mana. Indonesia kah? Atau kita mau ke Jabodetabek kah? Atau kita mau fokus di suatu kota tertentu? Nah, itu bisa. Terus umurnya juga kita bisa tentuin. Misalnya kita mau jualan produk Doraemon, niche-nya Doraemon. Nah, itu kita pikirin dulu kira-kira umur berapa sih pecinta Doraemon ini. Nah, itu bisa kita target. Atau misalnya kita pengen niche gulat gitu, UFC, bela diri. Nah, itu kita bisa target ke gendernya laki-laki, umurnya misalnya 25 sampai 45 gitu. Karena relatif yang suka UFC misalnya adalah pria-pria yang udah dewasa. Nah, itu bisa kita target secara spesifik. Nah, terus ini juga kita bisa masukin interest di bagian targeting.
Jadi misal kita mau jual casing dengan needs Naruto, nah itu kita bisa masukin interest Naruto. Kita bisa masukin juga interest-interest lain yang berhubungan dengan Naruto. Nanti Facebook bakal menjangkau orang-orang yang tertarik dengan Naruto gitu. Nah, taunya dari mana? Taunya dari mana Facebook orang-orang mana aja nih yang tertarik sama Naruto? Taunya adalah gini. Misal teman-teman nge-like fanpage tentang Naruto, berhubungan dengan Naruto. Nah, itu teman-teman bisa ditandain sebagai orang yang tertarik dengan interest Naruto. Atau teman-teman mungkin di Instagram suka nge-like foto-foto tentang Naruto, join di grup Naruto di grup Facebook, atau bahkan teman-teman suka chat misalnya di WhatsApp atau Messenger atau DM Instagram ada kata-kata Naruto-nya. Nah, itu sama Facebook bisa direkam dan teman-teman ditandai sebagai pecinta Naruto. Sehingga ketika orang iklanin produk custom Naruto, nanti iklannya muncul di timeline-nya teman-teman gitu. Karena diasumsikan teman-teman suka sama Naruto, pas ngelihat iklan casing Naruto jadi tertarik kayak gitu. Jadi benar-benar targeting itu bisa spesifik. Enaknya di Facebook Ads seperti itu. Kemudian di Facebook Ads kita juga bisa target ke Instagram gitu. Jadi walaupun kita ngiklannya di Facebook Ads, iklan kita bisa muncul di Instagram. Teman-teman bisa lihat bagian sini. Kalau di checklist Instagram Feed dan Stories, nanti iklannya juga muncul di Instagram. Karena ya Facebook sama Instagram itu yang punya satu gitu. Di Facebook kita juga bisa milih mau di feed-nya doang atau di Stories ya marketplace. Terus ada juga audience network. Nah, audience network ini apa? Jadi misalnya kayak aplikasi-aplikasi tertentu di Android atau iOS yang udah bekerja sama Facebook. Misalnya si Cleaner gitu. Ini contoh aja ya, saya nggak tahu si Cleaner udah kerja sama apa belum. Jadi misalnya teman-teman pakai si Cleaner di handphone, nanti kan tiba-tiba suka ada iklan. Nah, itu bisa jadi iklan dari Facebook Ads kayak gitu. Jadi powerful banget. Kita bisa target ke Facebook, ke Instagram ataupun audience network. Terus selain itu, kita juga dapat menganalisa data. Nah, ini penting banget nih. Jadi kadang kelemahan kita ngiklan tuh kita nggak tahu salahnya di mana gitu. Kita ngiklan tiba-tiba boncos aja, nggak tahu salahnya apa nih. Nah, inilah fungsinya data gitu. Kalau di Facebook Ads kita setelah ngiklan kita bisa dapetin data, misalnya seperti yang di layar ini. Nah, dari sini kita bisa tahu nih. Kita misalnya baca CTR, oh kalau CTR jelek, ternyata yang kurang menarik adalah gambar atau video dari iklan kita itu. Terus misalnya landing page view sama resultnya jelek, berarti yang jelek itu website kita gitu, atau website lemot. Nah, itu kita bisa tahu dari data ini gitu. Jadi kita nggak menerka-nerka gitu. Jadi kalau emang bener iklannya bagus tapi website jelek, ya kita tinggal fokus benerin website doang. Tuh, jadi kita bisa ngambil kesimpulan dari data ini. Apakah ada yang harus diperbaiki, apakah kita lanjut, apakah harus budgetnya dinaikin, ini semua nanti ada di data ini, kayak gitu. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk tentang kenapa sih kita harus menggunakan Facebook Ads gitu. Saya rasa cukup sekian, terima kasih.